Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari timur ada badai seroja, masuk Maumere di tengah kota. Mari berbicara yang baik-baik saja karena Tuhan hendak selamatkan kita. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Bernard Rahadian, akrab disapa Romo Bernard. Selamat datang Romo Bernard, apa kabar? Kabar baik, Tante Margaret, ya, Tante karena satu paroki gitu ya. Itu saya sehat-sehat, gembira seperti biasa. Pemirsa semua, pendengar yang setia, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan selalu akan menyertai hari ini. Terima kasih Romo. Kasih. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Bernard. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Dalam kesempatan ini kami kembali bersama-sama merenungkan sabdamu dan mencari makna di balik sabdamu itu. Semoga apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan padamu. Semoga perjalanan kegiatan kami sepanjang hari ini juga selalu dalam naungan belas kasihan-Mu. Karena Engkaulah Sang Kasih kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu ketika Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan, dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Bernard. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Bernard. Romo, dari bacaan pertama hari ini, inspirasi apa yang mau Romo bagikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Ya. Saudari-saudara semua, kita tahu kisah ini. Sering kita dengar dan sudah sejak kecil. Biasanya anak-anak Bina Iman juga mendengar cerita ketika Salomo dipuji karena kebijaksanaan dan wibawanya. Dikenal luas di kalangan orang-orang sezamannya sebagai pribadi yang luar biasa berhikmat, sehingga ada ratu dari negeri yang jauh. Sheba itu ada yang mengatakan di bagian selatan semenanjung Arab, tapi juga ada yang mengatakan ini daerah Afrika Utara. Pokoknya daerah-daerah sekitar sana.
ratu ini datang dengan membawa begitu banyak kekayaan. Nah, perkara itu adalah hadiah untuk Raja Salomo atau bukan, itu perkara lain. Tapi dia datang dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau meremehkan Salomo. Dia datang dengan semua kekayaan itu juga untuk menunjukkan hormatnya pada Salomo. Dan terbukti setelah itu diskusi dengan Salomo, kebijaksanaannya membuat sang ratu kagum. Kita sebagai orang beriman, itu tentu ada kalanya mudah dikenali ketika kita melakukan hal-hal yang identik atau ciri khas orang Katolik. Tanda salib misalkan. Sambil makan itu orang pasti orang Katolik. Kalau di mobil kita ada stiker, entah stiker dari keuskupan, stiker arah dasar begitu ya. Nanti di jalan, wah ini orang Katolik nih yang punya mobil. Begitu. Jadi ada hal-hal yang membuat identik kita dengan mudah dikenali sebagai orang Katolik. Salomo dikenali karena kebijaksanaannya. Salomo dikenali karena dia itu seorang diplomat yang ulung, sehingga kerajaannya itu menjadi kokoh dan makmur. Maka kita belajar dari Salomo. Kita perlu punya identitas yang jelas. Kita perlu punya identitas sebagai orang Katolik yang nggak ragu-ragu. Itu. Saya ketika belajar dari Salomo berhadapan dengan Ratu Negeri Sheba ini, kemudian terpikir itu, bahwa identitas kita sebagai orang Katolik itu perlu jelas. Juga di luar, juga untuk kalangan orang-orang bukan Katolik. Orang Katolik itu sering dipercaya sebagai bendahara, entah RT, entah RW, pegang jabatan-jabatan penting di kemasyarakatan, di perusahaan. Kenapa? Karena memang sejarahnya orang Katolik itu punya integritas. Tentu nggak semuanya, tapi umumnya orang Katolik itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, itu karakter yang kemudian diakui banyak orang. Sekolah-sekolah Katolik diyakini bagus karena pendidikan karakternya pasti oke. Lalu aman di sekolah dan lulusan sekolah Katolik umumnya akan baik. Itu karakter. Rumah sakit Katolik pasti ada pelayanan rohani. Nah, itu juga karakter. Di mana-mana orang kalau udah datang ke lembaga Katolik biasanya akan merasa aman, nyaman, tentram karena hal-hal itu. Saya nggak tahu sekarang apakah hal semacam itu tetap berlaku atau justru identitas kita sebagai orang Katolik lama-lama tergerus, ya udah kita ikut arus begitu saja, lalu jadi sama aja seperti yang lain. Kalau Bapak Uskup sering mengatakan, kita sebagai kawanan kecil, itu perlu jadi komunitas kontras, yaitu identitas kita sebagai orang Katolik itu perlu kelihatan. Yang lain hitam, kita putih. Di sana kita menunjukkan dan di sana kita menyatakan Yesus itu penting untuk kehidupan. Itulah kesaksian kita, itulah pewartaan kita. Sehingga kalau orang dengar, oh ini orang Katolik, pasti baik. Saya rasa sih itu ya yang satu. Berikutnya, saya itu terkesan dengan Ratu Sheba ini. Selain dia menghargai dan menghormati Salomo betul-betul, dia kemudian memuji Allah. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi kemudian dia mengatakan begini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah memperkenankan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lagi-lagi, ujung-ujungnya siapa? Ujung-ujungnya Tuhan, ujung-ujungnya Allah. Dan kita sebagai orang Katolik, ujung-ujungnya siapa? Kristus. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan untuk diri kita saja, tapi pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita berbuat baik, wah dia orang baik ya, dia baik sekali.
Baru sampai tataran itu sudah bagus. Tapi akan jauh lebih istimewa, jauh lebih bagus kalau, wah ini orang Katolik nih, memang deh orang Katolik itu luar biasa. Kenapa? Karena dia melakukan ini karena imannya. Maka setidaknya dalam hati kita masing-masing, kalau kita melakukan sesuatu, kita buat itu untuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dimuliakan bukan kita, tapi Tuhan. Itu. Ya temanya mungkin mirip-mirip, sudah berulang kali disampaikan, tapi memang ujung-ujungnya Tuhan, ujung-ujungnya Kristus. Maka nggak bisa lain, kita lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang lain juga bisa menyadari Tuhan hadir dalam diri kita dan lewat karya-karya yang kita buat. Begitu Bu Margaret. Terima kasih banyak Romo yang sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, kalau tadi berkaitan dengan Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Tadi Romo mengatakan bahwa setiap orang itu perlu menunjukkan identitas diri, kejujuran, integritas dan sebagainya. Romo jadi teringat cerita bahwa kalau tidak salah, mohon dikoreksi, ikan salmon itu melawan arus kalau dia di laut. Nah, seperti juga Salomo, dalam hal ini Raja Salomo tidak mau ikut arus, di mana mungkin saat itu kondisi seperti dunia sekarang ini yang tadi Romo katakan bahwa kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita sebagai seorang Katolik tidak boleh melakukannya, tetapi harus melakukan hal-hal yang menunjukkan identitas diri. Jujur, bahkan kalau kita lihat ada sekolah yang be honest, menunjukkan suatu kejujuran dan seterusnya. Dan tentunya apa yang kita perbuat tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan mungkin itu seturut dengan ajaran bahwa kita disuruh jadi garam dan terang dunia ya Romo ya, dimanapun kita berada. Walaupun tadi dikatakan kita minoritas, tetapi seperti saran dari Bapak Uskup, kita mesti menjadi seorang yang putih di antara yang hitam itu. Komunitas kontras. Betul. Jadi bisa menunjukkan bahwa siapa sih diri kita dan siapa yang kita junjung dalam hal ini. Romo, kalau tadi kita sudah mengenal Raja Salomo yang begitu bijaksana, lalu mungkin Romo punya kiat-kiat bagaimana kita di zaman sekarang ini agar kita bisa meniru teladan dari Raja Salomo. Romo. Nah ini pemirsa, kisah Raja Salomo itu kan tidak berhenti di sini ya. Dia itu tetap manusia, dia dikenal bijaksana, tapi juga pintar melihat tanda-tanda zaman. Kalau mau jujur ya, ini kan kisah-kisahnya masih bagus-bagus ya Bu Margaret. Iya, betul. Nanti di bab-bab berikutnya kita akan lihat Salomo itu ternyata juga pernah buat salah. Dan salah satu kesalahan yang fatal adalah dia memang pintar diplomasi. Tapi kemudian diplomasinya itu adalah menikah dengan putri-putri raja yang lain-lain sehingga istrinya banyak dan mengizinkan ibadah agama-agama itu yang lain. Artinya apa? Di situ kalau dalam perspektif kacamata orang Yahudi, orang Israel, ya ada gejala menduakan Tuhan di sana. Maka kiat pertama dan pasti paling penting untuk kita belajar juga dari plus minusnya Raja Salomo. Ketika kita melakukan sesuatu, apalagi yang baik, sekali lagi tadi, jangan sampai kita hanya memuliakan diri sendiri. Caranya gimana? Ada kalanya ketika kita dipuji, wah hebat ya, wah luar biasa, terima kasih. Berkat Anda, saya begini, Anda menyelamatkan saya. Bisa kita kemudian, oh bukan saya gitu. Bisa, tapi kemudian itu rasanya enggak juga menghargai orang yang ada di depan kita. Maka ada kalanya perlu mengatakan terima kasih, tapi ya Anda juga sudah berjuang, ini juga karena berkat Tuhan. Tapi selain itu, ya itu kan ini terkait pujian ya. Kalau misalkan seperti Ratu Sheba memuji Salomo. Menjadi bijaksana itu
terus-menerus mau belajar, terus-menerus sadar bahwa ada begitu banyak hal baru yang bisa kita alami tiap-tiap hari. Menjadi bijaksana itu sadar bahwa kita nggak tahu banyak. Ada satu buku judulnya Humble, rendah hati. Dan di situ di bab-bab awal ada kutipan dari beberapa tokoh dunia ya. Salah satunya Albert Einstein. Dalam buku itu dikatakan Albert Einstein mengungkap bahwa semakin dia belajar banyak, dia semakin sadar dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dengan kerendahan hati itu, kita bisa bijaksana. Kenapa? Karena dengan rendah hati kita terbuka untuk macam-macam hal, dan pada akhirnya kita bisa memperkaya segala sesuatu yang kita terima. Memperkaya diri kita lewat belajar terus-menerus, itu jalan menuju kebijaksanaan. Dan ya kalau kita mungkin ahli dalam 1 dan 2 hal, nggak usah jadi sombong. Tidak perlu kemudian menjadi tinggi hati. Lupa diri. Rendah hatinya itu tetap perlu. Menjadi bijaksana tanpa rendah hati itu namanya arogan. Bisa juga kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang, maaf agak kasar ya, dikatakan songong gitu ya. Tidak menghargai orang lain, itu apalagi. Jadi bijaksana kalau saya pribadi tiap-tiap hari belajar untuk itu. Apalagi saya Romo muda begitu ya. Di paroki itu banyak tokoh-tokoh umat yang jauh lebih berpengalaman. Jadi kami tukar pikiran, ambil keputusan sama-sama. Dan saya belajar banyak juga dari orang-orang itu. Ya kalau ya saya muda, lalu merasa yang sudah lebih senior begitu, itu udah out of date, udah kadaluarsa, itu juga salah. Karena itu justru keliru. Itu tindakan yang tidak cerdas kalau buat saya. Itu Bu Margaret. Terima kasih Romo. Apa yang tadi Romo sampaikan bahwa Salomo dengan kelebihannya adalah beliau bijaksana, dan tetapi tadi ada hal, setiap orang sepertinya ada kelebihan dan kekurangannya Romo ya. Yeah. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Raja Salomo jatuh pada godaan kekuasaan mungkin, sehingga kekuasaan, pokoknya mau jadi kaya, berkuasa, caranya macam-macam dihalalkan. Iya. Jadi godaan atau tantangan mungkin manusia zaman sekarang juga sama seperti yang tadi di zamannya Salomo, kekuasaan, harta, dan juga cinta yang tadi Romo katakan. Dengan menikah di banyak, bukan menikah, maaf. Saya juga nggak yakin itu murni karena dia cinta gitu ya, tapi karena ini politik ya, karena beliau di posisi yang sebagai raja ya Romo ya. Betul. Dan tentunya dalam hal ini kita tidak bisa menghadapi tantangan itu sendiri, tetapi kita butuh kekuatan dari Tuhan yang tadi Romo katakan bahwa kita perlu rendah hati, di mana jangan hanya kita mengandalkan kekuatan manusiawi kita, tetapi juga kita butuh Tuhan yang selalu menemani kita, menguatkan kita dalam segala aktivitas kita ya Romo ya. Amin. Makasih Romo. Dan tentunya dalam hal ini kita bisa meneladani segala sesuatu yang positif dalam diri Raja Salomo dalam bacaan kitab pertama Raja-Raja, di mana kebijaksanaan itu penting dalam kehidupan kita. Dan tadi Romo juga mengajak kita untuk kita juga bisa peduli dengan sekitar kita, dan tentunya rendah hati menjadi poin dalam bacaan kita pada hari ini. Dan kita akan akhiri dulu dalam sesi kita pertama ini, dan kita akan melanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Bernard dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881
0251 334 38. Baik, Romo, tadi kita sudah memasuki sesi yang pertama dalam pembahasan inspirasi tentang bacaan pertama. Lalu dari bacaan Injil pada hari ini, inspirasi rohani apa yang Romo mau sampaikan kepada Margaret dan sahabat puasa rohani Katolik? Baik, Bu Margaret, pemirsa semua. Menarik bacaan Injilnya. Di sini itu Yesus bicara serius. Tadi dia sampai katakan 2 kali, camkanlah. Camkanlah. Lalu yang pertama itu untuk orang banyak, lalu yang berikutnya untuk murid-muridnya. Camkanlah, dengar baik-baik. Apa yang dia katakan ini menyenangkan sebenarnya. Karena kemudian dia menyatakan semua makanan boleh dimakan. Gitu ya. Asik. Jadi nggak ada yang haram. Nggak ada yang haram. Boleh makan. Karena tadi seperti yang dikatakan Yesus, yang masuk tidak menajiskan. Tapi dia tidak mengatakan yang masuk tidak mempengaruhi. Maka kalau mau makan, silakan. Tapi ingat, tetap bisa mempengaruhi entah tubuh, entah kesehatan, dan lain sebagainya. Ini juga mau mengatakan bahwa apa yang masuk itu sebenarnya tetap dalam kendali kita. Bahwa kita berkuasa, atau kalau nggak mau mengatakan berkuasa, punya daya untuk memfilter apa yang masuk dalam diri kita. Makanan ya juga kan nggak bisa sembarang makan. Betul. Kalau sembarang makan gampang sakit. Kalau dengar kata orang, apa yang masuk dalam diri kita, kita punya pilihan. Mau kita terima begitu saja, atau kita olah, kita terima yang baik, lalu yang tidak baik ya udah nggak usah sampai masuk ke hati. Maka untuk yang pertama, belajar dari luar dan dalam ini, kita itu diberi kemampuan oleh Tuhan, akal budi, hati, jiwa, dan kehendak itu supaya bisa mengatur yang keluar dan masuk. Yang masuk mempengaruhi kita semoga baik, menjadi sehat, yang tidak baik dihindari, atau dibiarkan tetap di luar. Lalu nanti keluarnya itu juga kita perlu latihan apa yang baik, apa yang benar. Di sini juga sebenarnya bisa dikatakan kalau kita jadi pribadi yang sungguh punya identitas orang Katolik tadi ya, terpancar keluar, kelihatan. Bukan karena kita mau pamer atau pencitraan, bukan, itu lain. Tapi ini dengan tulus karena kita menghayati iman, hidup kita tiap-tiap hari kelihatan sama orang banyak. Romo Hadiwijoyo, almarhum itu orangnya simpel, sederhana. Banyak kelemahan iya, tapi kalau lihat dia, meskipun sakit, tapi itu orang mengalami kedamaian. Kenapa? Karena dia selalu tersenyum. Dan itu sendiri sudah meneguhkan. Contoh, saya kebalikannya. Gimana tuh Romo? Minggu lalu saya misa sore. Saya homili dengan semangat. Tapi kemudian raut wajah saya itu agak jadi jutek ya. Jadi kesannya galak. Karena ada 1-2 hal yang mengganggu saya selama misa. Entah ada suara atau apa gitu ya. Ternyata ya itu juga menantang saya, ini gimana nih, saya harus jaga sikap, tetap tenang di hadapan umat. Ternyata ada yang nangkep bahwa baru kemarin itu ada yang cerita ke saya, Romo, kemarin ada anak kecil sebelah saya. Dia ngomong begini, kok Romonya jutek banget sih? Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara semua, itu contoh. Saya pun berjuang, saya bergulat untuk memancarkan apa yang menjadi keyakinan saya. Karena kelemahan atau kebiasaan ya, karena senyum itu kan butuh pembiasaan, butuh latihan ya. Jadi saya pun berlatih supaya ketika membawakan diri, apalagi lagi mimpin misa itu, saya memancarkan apa yang saya yakini. Jangan justru sebaliknya, orang datang misa lihat saya, bete, marah, kesel, pulang muram. Itu yang kata Paus Fransiskus, muka
muka yang baru pulang dari pemakaman. Itu maka ya saya juga berjuang di sana. Apa yang di dalam perlu terpancar keluar, tapi nggak usah dibuat-buat. Itu tantangan buat kita semua. Maka semoga kita pada akhirnya terus berjuang tanpa harus kecil hati terkait dengan hal ini. Terus menerus tiap-tiap hari belajar untuk menampilkan Kristus ke tengah dunia. Berikutnya, ini juga di sini di tengah-tengah antara Yesus bicara dengan orang banyak dan Yesus bicara dengan murid-muridnya ada satu detail yang perlu kita perhatikan. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Nah, ini dia. Menyingkir dari orang banyak, kembali tenang, menata diri, penting sebagai orang Katolik. Nggak cuma pelayanan terus kemana-mana, tapi nggak lupa pulang ke dalam hatinya masing-masing. Lupa melihat dirinya lagi. Yesus ini mencontohkan, dia tidak selalu ada di depan publik ngomong ini macam-macam bikin mujizat, tidak. Dia masuk dalam rumah menyendiri, menyingkir, me time. Me time di sini bukan sebuah tindakan egois kalau Yesus. Bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi karena dia sadar bahwa tidak melulu harus di depan sana. Juga mungkin alasannya bisa jadi karena dia baru saja menyampaikan sesuatu yang kontroversial. Apa yang masuk nggak menajiskan? Wah, masyarakat biasa begitu ya. Baru dikit dapat informasi langsung rame. Nah, Yesus mencontohkan tenang dulu. Jadi oke, dia ambil jarak. Biarkan ini diolah dulu. Kalau ada pertanyaan, kita klarifikasi dulu. Jadi proses pendewasaan iman, proses kita juga menjadikan identitas itu tampak, butuh keheningan, butuh ketenangan. Maka semoga dari bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan selalu, terutama lewat bacaan Injil. Masalah keluar masuknya itu ke dalam diri kita, kita punya daya untuk memfilter itu apa yang baik, apa yang buruk. Tanggung jawab yang masuk ke dalam diri kita juga kita punya tanggung jawab. Menjaga diri kita baik-baik, yang keluar apalagi. Karena dari situ kelihatan kita kudus atau tidak, kita pribadi yang baik atau tidak. Begitu Bu Margaret. Baik Romo, terima kasih kalau kita tadi tokoh Yesus di sini yang kita puji dan kita sembah mengajarkan kita untuk apa yang kita makan, apa yang masuk dalam diri kita itu tentunya tadi Romo mengutarakan bahwa kita yang bisa mengontrol makanan kita, jangan sampai berlebihan misalnya porsinya, atau yang sesuatu yang tidak bisa dimetabolisme baik oleh tubuh kita, mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak menjadi sakit ya Romo ya, walaupun makanan itu menyehatkan. Nah tentunya juga tadi Romo juga menyarankan kita kalau ada yang masuk melalui telinga kita, ya kita coba resapi apakah itu perlu kita sampaikan lagi ke orang lain atau tidak. Bahkan kalau kita lihat dalam hal medsos mungkin ya Romo ya, jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Dan tentunya itu akan membuat kita malah jadi menebarkan sesuatu yang salah atau keliru ya Romo. Dan dalam hal ini Romo, dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil ini, apa yang menjadi benang merah untuk kita Romo? Oke, baik. Tadi Salomo kan dikenal oleh banyak orang karena kebijaksanaannya. Lalu Yesus juga mengatakan apa yang keluar dari diri seseorang itu yang bisa menajiskan dia. Maka saya pribadi membaca bacaan kali ini mengambil kesimpulan bahwa apa yang di dalam tentu perlu ditampakkan di luar.
bukan dengan pura-pura, tapi dengan hati yang tulus, nggak usah dibuat-buat. Dan semoga kita boleh dikenal banyak orang, bukan karena kita hebat, tapi karena lewat diri kita, mereka boleh mengalami apa yang baik dan memuliakan Allah. Kalau kemudian kita terkenal, saya jadi pastor terkenal cuma karena saya pintar nyanyi, atau punya kehebatan ini dan itu pun ya keliru untuk saya. Karena semua yang ada pada saya arahnya tadi ujung-ujungnya siapa? Tuhan. Maka hari ini kita belajar yang masuk dalam diri kita tidak menajiskan, tapi bisa punya pengaruh dalam hidup kita. Juga apa yang keluar dari diri kita itu juga perlu diperhatikan. Mau bagaimana nanti itu juga tanggung jawab kita. Gak bisa kita lepaskan semuanya hanya ya ini Tuhan ngasih saya begini, tidak. Tapi Tuhan sudah anugerahkan pada kita kemampuan dan itu perlu dipertanggungjawabkan. Juga terkait dengan hal ini udah tanggal 7 ya. Udah mau pemilu nih kan. Rekamannya lagi persiapan pemilu. Tolong ini juga diperhatikan dalam memilih. Apa yang keluar dari mulut para calon kita itu kita perhatikan. Apa yang masuk ke kita, kita perhatikan. Jangan sampai termakan oleh berita-berita bohong. Dan jangan golput. Pilih, gunakan hak pilih kita, gunakan hati nurani kita, ikuti mana yang harus dicoblos. Saya yakin kita semua cukup dewasa untuk itu, maka belajar dari bacaan-bacaan hari ini juga bisa jadi tolak ukur untuk memilih siapa yang pantas dipilih. Begitu, baik, Margaret. Romo luar biasa. Mendekati pesta demokrasi ini kita coba memilih Raja Salomo yang bijaksana lewat pemimpin-pemimpin kita. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini dan kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Bernard. Bu Margaret, mas-mas yang bantu rekaman, terima kasih banyak. Mari sekarang kita hening sejenak untuk masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau menuntun kami selangkah lagi untuk mendekati Engkau. Kami kembali belajar betapa pentingnya mengolah diri kami, menjaga diri kami dari pengaruh-pengaruh luar, tapi juga lebih penting lagi, menata apa yang keluar dari mulut dan hati kami. Semoga kami selalu terarah padamu, dan pada akhirnya orang melihat kami dan memuliakan Engkau, bukan karena kami hebat, tapi karena apa yang kami buat sungguh memancarkan kasih-Mu sendiri dan membuat dunia ini menjadi sedikit lebih baik. Karena kami sadar kami terbatas dan tidak bisa berbuat banyak, setidaknya ada 1-2 orang hari ini yang boleh mengalami kasih Tuhan lewat perantaraan kami. Itulah harapan kami Bapa. Semoga Engkau berkenan menuntun kami di jalan-Mu hari ini dan memberkati, menyertai juga orang-orang yang kami kasihi, terlebih juga mereka yang sangat membutuhkan belas kasih di tengah masyarakat kami. Kami persembahkan hari ini kepadamu Bapa, karena Engkaulah Sang Kasih kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo Bernard yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan kucing kurus mandi di atas papan. Setelah dihitung ada 8. Sabda Tuhan adalah kebenaran membawa kita dalam kekudusan. Salam damai, Tuhan memberkati.